Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Rabbus samawati wa rabbul ardh wa huwa rabbul arsyil azim. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, dengan rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala, kepada kita semua masih diberikannya hidayah, diberikan kesehatan dan kesempatan hingga kita dapat berkumpul di rumahnya ini, di masjid yang kita cintai ini, untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat fardu Jumat yang dirangkaikan dengan khutbah Jumat. Sholawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan keberkahan ibadah kita membacakan sholawat tersebut, kita semua mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan syafaat Nabi kita, mulai dari kehidupan kita di dunia ini hingga kehidupan kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, khatib mengajak kita semua untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan dulu kamu mati sebelum kamu benar-benar menjadi orang yang Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan jiwa adalah merupakan sumber kebahagiaan hidup kita di dunia ini dan kebahagiaan hidup kita di akhirat nanti. Artinya, kalau jiwa kita tidak tenang, takkan ada kebahagiaan hidup kita di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan mendapat keridhaan. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Artinya, orang-orang yang dipersilahkan Allah masuk ke dalam surga adalah manusia-manusia yang tergolong hambanya. Manusia yang tergolong hamba Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang kembali kepada Allah dengan ridho dan mendapat keridhaan, yaitu manusia-manusia yang jiwanya tenang. Lalu jiwa kita tenang apabila tidak ada masalah-masalah
masalah yang membuat jiwa kita resah. Ada beberapa masalah yang membuat jiwa manusia resah. Yang pertama adalah situasi dan kondisi kehidupannya. Mungkin perekonomian kita yang kurang menguntungkan, adanya kemiskinan, adanya hutang piutang, segala macam yang membuat jiwa kita resah. Belakangan ini kita mendengar adanya peristiwa wafatnya para syuhada, 6 orang dari Laskar FPI di Tol Cikampek. Ini juga membuat jiwa umat Islam resah. Yang harus kita waspadai, jangan sempat membuat perpecahan di negeri kita ini. Di samping itu, ada lagi yang membuat jiwa kita resah. Kadang-kadang di dalam menjalani hidup ini serasa ada kebosanan, tidak mood. Kita tidak tahu apa yang membuat kehidupan perekonomian kita bagus, perbelanjaan kita cukup, tapi kok enggak tenang. Rasa-rasa ada ketakutan, enggak tahu apa yang kita takuti. Ini adalah akibat jauhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seseorang. Apa yang mengakibatkan jauhnya rahmat Allah dari kita? Tidak ada lain adalah kabut hitam yang menutupi hati kita, yaitu noda-noda dosa yang kita lakukan setiap hari akan menyelimuti hati kita, membuat jiwa kita resah gelisah, tidak tenang. Semua yang meresahkan hati manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi di dalam Al-Quran. Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu kata Allah, tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, akan tenang jiwanya apabila zikir kepada Allah. Wa ala bi zikrillahi tatma'innal qulub, dan hanya dengan zikir yang dapat menenangkan jiwa. Mari kita pahami ayat ini. Allah di sini menyebutkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kalau tidak ada iman, kalaupun zikir tak akan tenang hatinya, karena syaratnya adalah iman. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Orang-orang yang beriman itu akan tenang jiwanya. Di sini iman. Maka mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman bukan hanya sekedar yakin dan percaya kepada Allah, tapi yang dimaksud dengan iman adanya rasa yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sadar dan tahu diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan kesadaran dan ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna iman secara hakiki. Dengan inilah kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan tenang. Allah menyebutkan wa ala bi zikrillahi tatma'innal qulub, dan hanya dengan zikir yang dapat menenangkan jiwa. Berarti dengan zikir dapat melepaskan manusia dari seluruh masalah-masalah yang membuatnya jiwanya resah. Untuk itu, mengatasi masalah-masalah kehidupan, apapun hal yang meresahkan jiwa kita, kita tingkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan khutbah kita pada hari ini, semoga dengan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun masalah yang kita hadapi akan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan janjinya di dalam Al-Quran. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya akan diberikan kepadanya jalan keluar apapun masalah yang dihadapinya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Apabila Allah memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang kita hadapi,
dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari arah yang tak pernah kita duga-duga, tentu jiwa kita akan tenang. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Sekedar demikian khutbah yang singkat ini, semoga ada manfaatnya bagi khotib dan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.